Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Terus nggih. Kita baca surat Al-Ma'arij dulu. Yang tadi terusannya. Pendek. Suratul Ma'arij nomor surat 70. 70. 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Diulangi. Bukan yauma idzin, yaumi idzin. Oke. Ulangi yubassarunahum. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم نحن بمسبوقين هم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima a'taitana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Kita teruskan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah, saya meneruskan perjalanan akhirat, nggih. Kita tadi sampai di apa? Alam kubur. Saudara, kita bayangkan orang di dalam kubur 5 menit itu bisa seperti setahun, bisa seperti 2 tahun rasanya. Oke? Kita semua akan dikubur. Zurul kubur fa innahu tudzakirukum lil maut. Ziarahlah kubur, kamu itu untuk mengingatkan kamu akan mati. Kita ini pasti mati, saudara. Ya, saya tadi tidak menakut-nakuti, cuman menjalankan tugas basyiron
wa nadhiran. Ngoten nggih? Menakut-nakuti apa enggak berarti itu saudara jamaah? Ya menakut-nakuti. Artinya kita ini saudara jamaah bakal mati. Nggih napa nggih? Kapan itu saudara jamaah? Kapan kita bakal mati? Sewaktu-waktu. Allah meminta falaqtahamal aqabah. Surat apa itu? Falaqtahamal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Surat apa? Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Kita harus punya sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maksudnya gini ya, setiap manusia harus punya sesuatu yang bisa diandalkan, amalan andalan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Allah paring barokah, sehat kuat waras, hidup mulia mati masuk surga, jodohnya barokah, tempatnya barokah, haji yang barokah. Jazakumullah khairan. Terus ya saudara, falaqtahamal aqabah ini biasanya saya sampaikan di judulnya itu cari surga dari kemampuan. Cuman ini saya sisipkan di kuburan ini, kita itu supaya mikir bahwa kita harus punya andalan, punya amalan andalan, harus mikir. Apa amalan andalan di sini? Maksudnya Allah itu sesuatu yang nggak mungkin kamu kerjakan dalam keadaan biasa. Apa itu? Misalnya ahli sholat malam. Zaman harus punya itu, ahli sholat malam. Jadi pokoknya jam 2 tet bangun sholat sampai jam 4. Ada orang yang begitu saudara, gak pernah miss. Zaman ahli sodako, pokoknya enek mubalek, enek tamu, enek opo wis bawain sodako, ajak ke rumahnya, kasih minum, kasih apa. Ahli sodako itu surganya sendiri. Bahkan kalau sodako itu dipikirin, kalau ngasih kue mesti ada minumnya. Betul nggih? Itu orang yang seperti itu namanya care, apa bahasa Jawa ini apa? Gemati. Jadi kalau ngedui misalnya ngasih getuk ya sak kopine. Nggih napa nggih? Kalau ngasih kopi ya kudu enek pengantarnya, bukan rokok, nggih, bukan rokok, enggak boleh rokok. Ya apalah ya toh. Ngasih udung dengan pinnya. Apa? Bros. Jadi orang yang seperti itu sejamaah berarti mikir terus. Nanti saya terangkan insyaallah habis Isya. Tapi setiap manusia harus punya suatu amalan yang andalan. Contoh lagi, khatam Quran. Kali-kali ini saya ceritakan, saya punya kawan akrab saudara jamaah sampai sekarang setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Dan dia punya anak 7, guru pondok, istrinya jualan, yang ngajar pondok, yang ngajar kelompok, tapi tiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Jadi dia bangun malam itu baca 2 juz 3 juz. Kan berarti sudah harinya sudah, misalnya tadi malam, ini hari Minggu kan, berarti tadi malam itu berarti sudah Minggu. Jadi Minggu itu sudah baca 2 juz 3 juz. Sebelum subuh dia nunggu subuh itu 1 juz. Setelah sholat malam menunggu subuh 1 juz. Habis sholat subuh zikir apa-apa, kalau dia nggak ngajar dia baca Quran lagi 2 juz 3 juz, 2 juzan, pokoknya nggak sampai 3, 2 juz. Habis itu nanti kalau ngajar, nanti setelah ngajar nunggu apa terbit itu baca 1 juz 2 juz. Pokoknya sehari itu 10 juz ringan, nunggu asar apa nunggu zuhur, setelah asar mau tidur itu baca Quran, habis asar baca Quran, ngawasin amal soleh, baca Quran. Jadi 10 juz itu bagi dia, saya tanya, kok bisa kamu? Ringan Cak, saya sudah biasa, saya ingin beramal sesuatu yang besar. Ya kalau anaknya 7 saya lihat dia itu ya nggak punya pembantu ya, nyebok ini apa di Indonesia saudara ya, apa masak istrinya punya warung gede gitu, dia juga masak, belanja, tapi setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Zaman berapa hari sekali khatam Quran saudara? Hah? Cuman bulan puasa. Super jujur saudara. Usahalah
menjadi orang yang ahli Quran atau ahli sholat. Ada juga kawan saya sudah maaf senangannya sholat, sehari semalam tuh sholat sunnahnya minimum 40 rakaat minimum. Dan ini ringan sebenarnya. Malam dia kerjain berapa? 11 rakaat malam itu. Terus duha dia tulis apa, dia kerjain 12 rakaat. Bukan yang 4, bukan yang 6, bukan yang 8, bukan yang 8, tapi dia langsung 12. Jadi kadang itu 4-4-4 atau 2-2-2-2. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Sudah berapa itu saudara? Sebelum asar kan 4 rakaat. Siapa yang menjaga sebelum duhur setelah duhur 4 rakaat diharamkan masuk neraka. Kan ada dalilnya itu di surat Kitab Nawafil. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib berapa? 6 rakaat. Sebelum 6 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Udah 40 lebih. Dan dia kerjain rutin. Tapi ya memang agak susah saudara, karena kan ya kehidupan ini kadang-kadang maksa harus kerja harus ini, tapi dia sempatin. Falaqo tahamal aqobah. Saudara, kalau kita sudah mati dikubur itu saudara urusannya panjang. Nabi itu sampai memerintahkan ta'awwadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Kamu betul-betul harus minta perlindungan dari siksa jahanam dan siksa kubur. Karena kalau orang sudah disiksa kubur, setelahnya itu sulit, lebih sulit neraka. Apa yang sekarang yang menyebabkan siksa kubur saudara? Apa? Tidak bisa menjaga najis, terus ngerasani, terus tidak bisa menjaga najis. Yang utama itu adu domba. Tidak bisa menjaga najis, adu domba, ngerasani, menganggurkan diri di waktu siang, kerja doang, malamnya tidur terus, itu juga siksa kubur. Artinya gini ya, kita ini ada nabi itu berjalan, lihat orang berjalan di Isra Mi'raj saudara. Lihat orang itu kepalanya ditaruh di atas batu. Terus ada orang lain lagi di atas kepala dia itu bawa batu sebesar kepala itu, terus dititiskan di kepalanya, dok, kepalanya itu pecah. Terus batunya kan gelundung, ya dengan tenangnya dia ngambil batu itu lagi. Lah orang yang kepalanya gini tuh teriak-teriak nangis, terus kepalanya utuh lagi. Terus dia teriak-teriak tuh supaya nggak bisa apa, supaya nggak ke batu lagi, tapi dia mapan lagi. Dan dia tahu ada yang mau mecah kepalanya, dia teriak-teriak itu sepanjang di dalam kubur berapa ribu tahun saudara. Ditanya oleh Nabi, lah ya orang kok ya melas kayak gitu, ini apa toh siksanya kok berat sekali. Dia ini orang yang siang harinya bekerja, tok tidurnya malamnya tidur terus. Orang iman ini nggak bahas orang kafir nggak dibahas saudara. Sampean loh pagi kerja, wes mulai tek TV, mangan, koran, SMS, tidur plek, ngorok, bangun lagi, gitu lagi. Sama itu diancam siksa saudara. Sama itu orang iman. Berangkat kerja, bacalah istighfar, zikir. Gimana lur? Dari pagi baca Jakarta Post, apalagi Pos Kota, terus detik.com yang gambar kotang-kotang, pentil, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita ini ada orang jamaah itu nggak koreksi diri. Yang dipajak Quran nggak dipegang. Berangkat kerja ngobrol, pulang kerja ada waktu telepon ngomong sama orang, gedabrut sana sini. Habis itu sampai di rumah waktunya nggak sambung, kalau nggak TV tidur ngobrol. Itu diancam siksa sama saudara, kepalanya taruh di atas batu, ditutup batu. Apa yang menyebabkan orang selamat dari siksa kubur? Apa? Meninggal pada hari Jumat. Yang pertama, itu kita tidak bisa menentukan, soalnya kita nggak tahu kapan kita mati. Gimana lur? Terus orang yang menghafalkan surat Al-Mulk dan membacanya, itu selamat dari siksa kubur. Saudara, siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Siapa yang belum hafal surat Al-Mulk? Lu yang ngacung sedikit, berarti hafal semua ini saudara.
Ya, saman menitin ya. Mana menitannya? Saman menitin ya. Itu ya. Jam 4 kurang 5 menit. Saya tak membaca surat Al-Mulk. Hitung berapa menit sih sebenarnya baca surat Al-Mulk itu? Ya. Lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Berapa menit? Hah? Itu yang baca lancar. Sampean kalau hafal insya Allah lancar. Orang baca paling lambat itu 20 menit. Membacanya sudah ngejar-ngejar. Saudara, sampean spend waktu 20 menit ya. Tapi sampean selamat dari siksa kubur. Kira-kira enak apa enggak, Saudara? Kira-kira kurup apa enggak? Kurup apa enggak? Kurup.
Saudara, ayo kita kembali kepada syariah, kepada ibadah, kepada hakikinya kita hidup ini. Kita ini pengen masuk surga, selamat di neraka. Gimana bagaimana lur? Kita ini usaha supaya kembali ke rumah kita semula, surga. Terus kelakuan kita harus cocok. Kelakuan kita harus cocok. Sempatkan Al-Mulk ini sejamaah. Jangan hanya hafal, hafal dan dibaca. Bagi yang belum hafal, sampean usaha membaca tiap hari. Sampean membaca tiap hari. Kalau pengen ngapalin, mudah sekali. Ya, beritahu triknya. Setiap hari sampean baca setiap ayat minimum 20 kali. Minimum. Jangan ngapalin dulu. Jadi baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali sampai sak lembar. Habis itu sampean baca. Ulangi lagi baca 20, 20, 20, 20, 20. Itu sebentar sekali saudara, nggak lama. Habis itu baru sampean hafalin. Ya, hafalin. Jangan ngapalin 2 lembar, sak lembar itu aja, atau separuh lembar. Setiap ayat baca 20, 20, 20, separuh lembar. 20, 20, 20, 20, baru kalau udah lanyah hafalin. Kalau di Madinah bukan 20, setiap ayat dibaca 50 kali. Itu Madinah. Kalau Mekah boleh 20 sampai 50. Kalau Madinah 50. Ngapalin Quran, jadi usahain saudara, tabarok, penting. Saya pernah dengar cerita dari seorang jamaah. Dia punya nenek itu tinggalnya di kamar, ya. Setiap hari ibu ini pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore baca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Tiap hari. Lah nenek ini tinggalnya sakit, nggak bisa bangun, nggak biasa beol ya di situ kamar itu, kencing ya di sana pakai pispot sama pakai itu. Tiap hari. Bau situ, meskipun juga dibersihin, di apa itu bau. Gimana saudara tempat beol? Ya dibersihin ya tetap bau. Kamarnya bau, pesing lah, nggak enak. Suatu saat saudara jamaah, seminggu sebelum meninggal, ini keluarganya orang jamaah. Seminggu sebelum meninggal tuh kamar itu wangi gitu. Wangi yang mengenakan tapi semua orang takut. Tapi wangi banget. Wanginya itu enggak wangi yang menakutkan, enggak. Ini bau wangi apa sih ini? Enggak taunya ibu ini meninggal. Meninggal dikubur sampai seminggu berikutnya itu masih wangi. Setelah seminggu meninggalnya ibu ini, kamar itu balik bau tahi sama bau apa? Kencing. Padahal kan sudah dipel tiap hari itu, masih baunya itu nempel. Terus keluarga itu jamaah bilang ke saya, habis itu kita semua keluarga setiap hari pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore membaca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Ternyata Ar-Rahman juga istimewa, Al-Mulk juga apa? Istimewa. Ini cerita ya, tapi sama lihat hadisnya Ar-Rahman saudara jemaah. Membaca surah Ar-Rahman itu istimewa. Saya insya Allah hafal saudara Rahman. Insya Allah. Hafal plak, hafal ketepal, Al-Mulk hafal, insya Allah. Ar-Rahman sampai Al-Mulk insya Allah ya hafal, ketepal. Kayak ini wala fakhro ya. Maksud saya itu menyemangati sampean saudara. Saya ngapalin bukan sejak kecil ya, sudah gede itu baru pengen ngafalin. Bisa hafalin surat Nisa, Baqarah, Imran, semua saya hafalin insya Allah. Lah, jamaah hafalin Quran, terutama surat-surat istimewa, maksurat. Ya sekarang kita ngomong kuburan, hafalin surat Al-Mulk. Di sini ini ceritanya gini loh. Ada seorang sahabat itu bikin kemah. Tahu kemah saudara? Dalam perjalanan dia kemalaman, dia bikin kemah, tidur di situ. Waktu dia tidur itu, ledak itu terus kok denger ada orang baca surat Al-Mulk. Sopo sih bengi-bengi maca surat Al-Mulk. Dia keluar. Nggak ada orang. Nggak taunya suara itu kedengaran dari bawahnya dia itu kuburan saudara. Kalau zaman terus didengerin, oh di bawah sana ada baca Al-Mulk. Kalau dengerin itu zaman kan mesti lari saudara. Oh, ya. Sahabat itu dengerin sampai hatam saudara. Ya tetap tidur di situ. Siapain sih gak ada orang baca surat Al-Mulk di bawah. Terus
cerita ke Nabi, Nabi ini saya bikin kemah, saya nggak tahu kalau bawah itu kuburan. Terus nggak ada orang baca surat Al-Mulk Nabi. Apa itu istimewanya? Surat Al-Mulk itu siapa yang menjaganya, hafal dan membaca. Man hafidhuha ini maknanya banyak. Ada yang man hafidhuha cukup membaca tiap hari, ada yang menghafidhuha itu ya hafal ya dibaca. Jadi sama baca tiap hari cukup. Tapi ada yang memaknai hafidhuha maksudnya ya hafal ya membaca. Maknanya menjaga. Maka dia pasti selamat dari siksa kubur. Oke. Coba saudara sama baca Al-Mulk saudara. Dibuka Qur'annya surat Al-Mulk. Ben praktek langsung Walur. Kemarin kita udah baca kan? Coba sekarang dirasain gimana sama niati jamaah baca biar hafal biar selamat dari apa? Siksa kubur. Coba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن
هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين 5 menit lebih sedikit. Well, saudara, poin saya ya, sampean kita semua usaha mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Karena itu sangat kita perlukan. Di kuburan bukan sebentar. Sahabat-sahabat sekarang sudah dikubur 14 abad. Kalau mereka tidur, bangun, itu mereka seperti tidak tidur. Kok cepat sekali saya bangun tidur. Tapi kalau orang-orang yang zaman Nabi disiksa, sudah berapa abad disiksa saudara? 14 abad. Capek. Gak usah nunggu itu, siksa sehari aja capek. Ta'awwadhu min adzabil qabr. Terus sebelum salam ya, usahakan semua jamaah sebelum salam salat wajib atau salat sunnah berdoalah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada hadis lain yang teruskan Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sampeyan mulai sekarang lazimkan itu, karena selamat dari siksa kubur itu penting. Nabi mengatakan ta'awwadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam dan siksa apa? Kubur. Seterusnya saudara jamaah, setelah kita bangkit dari kubur yang kita nggak tahu berapa abad, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, kita akan mengalami namanya Yaumiddin, hari pembalasan, Judgment Day. Ya, yang perlu diketahui para mubalek-mubalek, Yaumiddin ini bukan surga, bukan neraka, masih jauh. Ini disebut kiamat kedua, hari kebangkitan. Ini lamanya 50.000 tahun, seperti yang kita baca. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Surat Al-Ma'arij yang kita baca tadi. Jadi malaikat itu apa? Namanya hari pembalasan itu, yang disebut hari pembalasan itu adalah harinya mau manusia dibalas perbuatannya di dunia antar manusia, antar binatang, manusia dengan binatang, binatang dengan manusia, itu akan dibalas.
Yaumiddin ini sengsara saudara kalau tidak apa, hati-hati. Di hadis diterangkan, siapa yang pernah mencuri di dunia, di hari kiamat, di hari pembalasan kiamat kedua, 50.000 tahun akan gendong curiannya dan membawa bendera apa? Pencuri sambil teriak-teriak, Anas Sarik, Anas Sarik. Ini orang iman, bukan orang, kalau orang nggak iman nggak dibahas. Orang iman, Anas Sarik. Terus Nabi bilang, terus kamu ketemu saya, ya Muhammad, ya Muhammad. Maksudnya Muhammad, tolong saya dong, saya kan umat kamu, saya ini orang jamaah. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Wa kaifa wa qad ablagtu. Gimana wong saya sudah beritahu kamu, sudah saya beritahu. Orang yang pernah nganiaya binatang, apa nganiaya binatang saudara? Cecek, oh cecek, cecek dianiaya nggak boleh, dibunuh boleh, nggak boleh dianiaya. Ya, tikus binatang fasik, boleh dibunuh tapi nggak boleh dianiaya. Dikasih bensin, dibakar, lari-lari, ngobong rumah itu saudara. Ya kelihatannya kita main-main tapi bahaya, tapi itu nanti kita akan disoigas oleh tikus itu, dibakar dari kiamat 50.000 tahun saudara. Hati-hati. Nabi jangan la tu'adzabu bi'adzabillah. Jangan kamu menyiksa dengan siksanya Allah. Jangan membunuh dengan apa? Siksanya Allah. Membakar orang nggak boleh. Ada orang maling dibakar nggak boleh. Kita nggak boleh ikut-ikut. Ya kalau bunuh tapi pencuri nggak dibunuh. Nggak boleh dibakar dengan apa? Disoigas dibakar nggak boleh. Kita nanti dibakar seperti itu. Paham nama betul? Semut, halo ibu-ibu, semut nggak boleh dibakar. Semut tidak boleh apa? Dibakar. Bolehnya diapain? Disiram boleh, disemprot boleh, tapi jangan disiram air panas. Karena Allah menyiksa juga dengan air panas. Halo? Sapu boleh, sapu. Semprot boleh. Okay. Kalau mau saudara ya, kalau mau itu sama harus yakin tapi. Pernah dengar nama Pak Ansarudin? Pernah dengar nama Pak Ansarudin? Penerobos yang pernah tugas di Amerika, penerobos umum. Pak Ansarudin itu aslinya Watulimo, Trenggalek. Beliau itu sejamaah, Allah paring itu doanya sama kepasrahannya kepada Allah itu kuat. Pernah di Samarinda itu ditui gedang goreng sama makanan apa. Terus dia nasihat kan, jadi tutupin, banyak semut makan. Terus sama Pak Ansori cuma dibilangin gini, semut, ini bagian saya, bukan kok kamu duluin toh. Cuman gitu, kok kamu duluin, sana pergi dulu, ini gantian saya. Itu saudara satu-satu pergi. Satu-satu pergi. Ini nyata saudara, orangnya masih hidup. Imam daerahnya yang lihat yang masih hidup, penerobos daerahnya yang lihat masih hidup. Pak Ansarudin. Sama coba gitu, semut lapo nang pawon. Tapi kalau kita yakin bisa saudara. Pak Ansarudin saya ceritain lagi ya, kemarin saya ceritain di Jaksel 1 itu. Pak Ansarudin itu pernah dengan saya buka jamaah dengan Wisnu Garjito. Ada namanya Wisnu Garjito di sini saudara. Orang Depok itu ya. Mas Wisnu Garjito. Sambungnya di kelompok apa? BSBS. Oh, Baitul Syakur. Yo Baitul Syakur. Pak Ansarudin waktu itu Pak Wisnu itu buka, istilahnya ngajar-ngaji di situlah. Terus ternyata salah alamat, dia harus balik, sekolahnya harus ke Jepang bukan ke Amerika. Saya datang ke situ. Ngaji banyak sampai 50 orang itu master atau PhD yang ngaji. Banyak saudara. Tahun 94
93 94 ya segitulah kira-kira saudara. Lah terus saya ngajukan banyak orang itu gegerin itu masya Allah saudara, orang tuh bubar ngaji. Datanglah Pak Ansarudin pas winter betul-betul winter saudara. Winter itu salju ya, salju itu turun itu sampai sak perut. Oh itu dingin itu saudara. Itu Pak Ansarudin itu pakai sandal jepit, celana pramuka, kaos yang ada kerahnya itu, bawa Quran sama himpunan, waktu itu himpunan baru 13 Allah, belum 16, 17 sekarang ya. Itu keluar hujan salju saudara, datengin orang-orang yang rintangin itu, ketokin. Padahal orang situ itu ya pakai topi, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot. Ini Pak Ansar cuma pakai sandal. Tahu nggak saja? Saya juga ini orang ini opo ilmunya. Saya tanya, Cak. Saya tanya, sekarang masih hidup orangnya. Sampean bisa begitu itu doanya apa? Penasaran saya. Oh, enggak ada apa-apa Mas Emir. Serius ini saya pengen tahu doanya, ajarin dong saya. Enggak ada apa-apa ya, biasa aja doanya itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai es, jangan dingin kepada saya ya. Saya coba berkali-kali esnya ya tetap dingin saudara. Es aja adem ya. Nah ini ada memang orang jamaah ya, nggak pakai ilmu magic, nggak pakai ilmu apa-apa, cuman ilmu apa? Pasrah. Sampai juga gitu jamaah. Untuk menghindari hari pembalasan ini jangan mudah ini saudara, jangan semut kurang ajar. Ada nabi yang apa? Ada nabi yang makanannya dimakan semut terus dimatiin semutnya, dibakar. Ditegur oleh Allah, kamu ngapain menyiksa makhluk Allah yang baca tasbih? Ngerti nggak? Baca tasbih. Nah itu. Jadi kalau ada ular masuk rumah, ini dengar orang banyak ya. Kalau ada ular masuk rumah nggak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Itu kemungkinan jin. Lah kalau mau menghalau, mangkul dari Haji Nur Hasan, bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim, sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ular, ingatkah engkau pada zaman Nabi Nuh? Nah, ayo keluar. Mengunut tok balur kok ngos dongan. Ya begini tok. Lah mangkolnya gitu dari Haji Hasan apa? Ular itu diingetin bahwa dia itu dulu mbah-mbahnya itu ikut perahunya siapa? Nabi Nuh. Kalau bahasa Arab itu bismillahirrahmanirrahim, salamun ala nuhin inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau mau bahasa Arabnya, tapi Haji Hasan mengajarinya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ular, ingatkah engkau pada zaman Nabi Nuh? Terus jawab, yo. Langsung lari saudara. Enggak, soalnya pada zaman Nabi juga ada orang, zaman Bani Israel ya, pada zaman Nabi itu ada orang cemburunya setengah mati, di hadis Bukhari insya Allah itu. Terus istrinya itu ditinggal ke sawah itu nggak boleh keluar. Satu saat itu dia keluar rumah, marahnya setengah mati dia. Keluar di luar rumah, maksudnya di depan pintu. Terus istrinya itu udah mau dipacul saudara. Kamu perempuan gak ada harganya, ngapain keluar? Nggak taunya, mas jangan marah, lihat di kamar. Masuk kamar, di kasur itu ada ular. Dipacul saudara, cerak. Akhirnya apa? Ularnya mati, dia mati. Terus Nabi menerangkan itu jin.
Jadi kalau bilangin gini, bismillahirrahmanirrahim, salamun ala Nuh, inna kadzalika najzil muhsin. Surat Sofat ayat 29 nama berapa? Tahu Sofat saudara? Wasoffati soffa, bukan wasopati sopa, bukan gitu saudara. As-Sofat. Come on, mate. Come on. Salamun ala Nuh. Udah ketemu belum? Hah? Ayat berapa? Surat Nuh ayat 79. Surat Sofat ayat 70. Ya, salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Ini dulu mangkul dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Kalau ada ular di dalam rumah, bacanya bismillahirrahmanirrahim, salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau mau bahasa Jawanya cukup, hei ular, apakah kamu nggak ingat zaman Nabi Nuh? Sana pergi. Tapi kalau bilang pergi, saudara jangan pakai tangan, harus pakai gudik, ya loh, jangan pergi. Kalau dia nyatek kita sakit, saudara. Lah itu kalau ularnya jin, itu jalannya nggak kayak ini, nggak kayak ular. Kalau ularnya jin itu jalannya lurus, nggak bisa gini dia. Oke, itu cuman kehati-hatian, karena di hadisnya itu Nabi pernah menceritakan ada orang seperti itu, cemburu kepada istrinya, nggak taunya ada ular di atas tempat tidur, terus dibunuh, ularnya mati, orangnya mati, bergelut dengan ular, orangnya mati, ularnya mati. Wes, iki boleh mangkono ular ulo-uloan bro, seluruh nggak apa-apa. Untuk hari pembalasan ya, hari pembalasan tuh 50.000 tahun. Orang yang suka ngerasani saudara jamaah, dibuat oleh Allah apa? Kukunya dari tembaga. Suka ngerasani ini di hari kiamat, nyekeri muka sama dadanya itu berdarah-darah selama 50.000 tahun. 50.000 tahun itu gak sebentar saudara. 100 tahun itu sebentar apa lama? Halo? Sebentar apa lama? Lama. 100 tahun itu lama. 1000 tahun sebentar apa lama? Lama. 50.000 tahun saudara, lama apa sebentar? Lama. Saudara, di kiamat kedua ini, di Yaumuddin, hari pembalasan ini, binatang juga dibalas dengan binatang. Binatang di dunia yang nganiaya dengan binatang lain dibalaskan oleh Allah. Manusia yang nganiaya binatang ya dibalaskan oleh Allah. Manusia yang menganiaya manusia dibalas juga oleh Allah. Orang adu jangkrik, tahu adu jangkrik saudara? Ada nggak orang di sini adu jangkrik? Sudah nggak ada ya? Adu jangkrik, adu kambing, adu ayam, adu anjing, apa? Adu domba Iwan. Itu di hari kiamat akan digituin, ditubruki dengan apa? Kalau ayam ya ditubruki 2 ayam itu sampai 50.000 tahun saudara, cekrok sininya bolong, cekrok sini, pokoknya di hari kiamat, di dunia dulu tersiksanya ayam itu bagaimana, dia akan disiksa 50.000 tahun. Ini ngomongin orang iman ya. Kalau orang yang nggak iman nggak diurus, gimana lur? Nggak diurus. Ini ngomongin orang iman. Hati-hati jangan menganiaya sama temennya ya, atau tidur di masjid terus kakinya itu dikasih lidi saudara, atau dikasih pentol korek, kaki antara jempol sama itu loh, terus bangun pagi itu rasanya kayak kram,
mau jalan nggak bisa, nggak taunya apa ini, nggak taunya ada. Bukan saya ngomongin dulu ya Allah itu diulangi Cak Emir, enggak saudara. Zaman dulu itu kan nggak ada HP, nggak ada apa, orang tuh iseng saudara. Ya orang tidur tahu-tahu dikasih cabai, kadang kayak garam. Kalau bapak saya cerita itu orang dulu itu karena nggak punya mainan apa-apa itu mainannya aneh-aneh. Suruh jaga, ada bapak saya cerita ada orang disuruh jaga kebun. Satunya brengosan, satunya nggak brengosan. Terus kita mau ngapain ya supaya nggak tidur? Udahlah kita entut-entutan. Tahu nggak entut-entutan? Lah ini Pak Brengos ini mudah ngentut cerah, tot di dalam dibetok. Yang nggak brengosan itu pengen ngentut nggak bisa. Camput, kamu sudah 5 kali saya belum kentut. Nggak keluar. Terus kerasa, kayak metu isi ngirek ngono. Wah saya kentut, didulitno titik walur sit. Sekarang saya kentut. Terus ini loh dia, diusapno nang ngene brengose walur. Kamu kentut sekali baunya masalah nggak hilang-hilang. Baunya kayak tai kentutmu. Semalaman protes dia, kentutmu kentut apa sih? Masa pulang temu istrinya, Mas apa itu? Tahu tuh kentutnya temenku itu kentut sekali. Kamu ngaca nggak tahu ada kuning kan? Apa? Untuk nyamuk, untuk raket. I don't know. Saya nggak tahu itu. Yang nyamuk pakai raket itu saya nggak tahu. Apa termasuk membakar, apa termasuk membunuh? Saya tidak melarang dan tidak membolehkan, ya. Tergantung ijtihad sampean sendiri-sendiri. Ngerti nggak, Lur? Raket yang untuk nyamuk itu boleh nggak? Saya jawab, saya tidak melarang dan tidak membolehkan. Terserah sampian piyambek. Racun tikus itu kan binatang fasik kan. Jangan dimakanin anaknya ya racunnya. Lo kan dikira permen itu kan, kayak permen-permen gitu. Semoga kita semua selamat dari pembalasan yang jahat di hari pembalasan. Amin. Ya, islah nggih, islah. Pak Tajab, sebutin sing kata Pak Tajab nggih. Kita jangan maniaya orang saudara jamaah, di hari pembalasan dibalas. Saudara, ada cerita Nabi di hari pembalasan ini. Apa itu? Ada 7 golongan yang oleh Allah akan diselamatkan di hari pembalasan. Karena hari pembalasan itu nanti bumi ini oleh Allah diganti dengan tembaga. Matahari yang rontok itu oleh Allah ditaruh di atas kepala kita sak jengkal. Panas apa enggak saudara? Panas apa enggak? Lah, kita oleh Allah kalau masuk 7 golongan ini adalah orang yang akan diberi tutup payung gaib. Nggak tahu apa bikin zat, apa bikin apa, itu yang jelas di atas kita ini ada penutupnya. Yang matahari sak jengkal itu nggak bisa nembus, kita tetap dingin. Di hari pembalasan ini ada sebagian cerita menerangkan orang itu bisa naik kendaraan, yaitu binatang korbannya. Ada sebagian yang menerangkan, tapi saya nggak tahu kuat tidaknya hadis itu. Tapi yang jelas di hari pembalasan itu akan ada orang naik kendaraan. Sebagian menerangkan itu adalah korbannya. Makanya kalau hidup ini paling tidak kita pernah saudara jamaah korban sapi, paling enggak 1 orang pernah kambing. Jangan setiap tahun patungan, padahal mampu saudara jamaah setiap tahun patungan 10 orang 1 kambing. Astagfirullahaladzim. Memang ada orang yang pepeko dek.
bisa beli iPhone, bisa beli Samsung saudara ya lah. Bisa beli mobile phone Cina, apa mobile Cina sini? Acer, apa Acer itu? Acer, apalagi banyak, Lenovo, Asus, Kasus, segala gadget punya, waktunya korban patungan saudara. Waktunya korban patungan. Apa enggak kasihan saudara? Saya mau korban kemarin itu masih saya simpan di sini. Dikirimi teman mubalek yang penjual kambing waktu musiman itu loh. Pernah satu saat ya, dia itu kedatangan orang ini, pembeli beberapa tahun yang lalu. Kambing waktu itu harganya 1.700.000, 1 juta. Dia datang, ada perempuan datang itu kayak orang nggak mau nawar gitu. Terus dia bilang gini, Pak, Pak, saya tolong dong saya di ini kambing yang paling murah Pak. Dipilih-pilihin, tahu nggak? Ini Bu, ini yang paling murah, harganya 700. Terus dia bilang gini, Pak, saya itu pengen korban, tapi saya uangnya cuma 500. Kalau ini saya beli 500 boleh nggak? Dia bilang, wah ini kalau 500 nggak dapat apa-apa Bu, saya Bu. Please Pak, saya itu pengen korban. Nggak taunya apa jamaah. Lah uangnya mana? Masih saya taruh di rumah. Terus ayo dianterin suruh jamaah. Ya udah dia sepakat teman-temannya, kan biasanya jualan itu kan dengan teman-teman lain. Nggak taunya dikasihin. Udah Pak, dianterin. Rumahnya itu jamaah itu nggak ada kamar, nggak ada apa-apa, cuman kayak gubuk gitu. Dalamnya itu ada orang perempuan, ibu kandungnya dia, perempuan ini tidur di atas perbaringan. Dari luar tuh dia bilang, Mak, ini Mak, sudah saya belikan, kita bisa korban. Jamaah, astagfirullah. Si perempuan ini ngambil duitnya itu receh-recehan, 1.000, 5.000 receh-recehan. Ini Pak 500.000. Emaknya ini sakit bangun. Alhamdulillah, sejak muda saya ingin korban, baru hari ini bisa korban. Alhamdulillah. Terus ibu itu bilang, saya ini tukang cuci baju Pak. Saya tukang baju. Ibu saya ini sudah bertahun-tahun ingin korban. Saya tabung dari hasil cuci baju itu, punya anak 1 sama ibunya itu. Astagfirullah, teman saya ini bilang, saya mau ngambil duitnya itu lo nggak tega. Terus Pak, ini uang ongkos mobilnya. Nggak usah Bu. Dia ngambil itu sampai sekarang masih menyesal. Ngambil duit itu sampai sekarang masih menyesal. Ngapain saya ambil? Jadi dia ngambil tuh langsung nangis pergi. Pak, ongkos ini ya nggak usah Bu, tapi nangis sebenarnya. Naik mobil langsung sampai ke nangis. Sampai sekarang itu kalau pegang duit masih keinget-inget. Dia ingat saudaranya, teman-temannya punya TV, beli HP, beli apa, itu berjuta-juta. Korban enggak? Korban patungan. Kadang kita itu jamaah untuk urusan agama kita meremehkan seperti itu. Ada orang yang ingin korban sehidup-hidup, belum tentu saja jamaah itu 2 kali. Sehidup itu saya bertahun-tahun nabung ini. Kerjanya tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Saudara, ini akhirat. Ya toh? Dia ingin pernah korban. Pada hadisnya ada yang menerangkan di hari kiamat itu korban itu kita naik. Kalau sama naik sapi kan lebih baik daripada naik kambing ulur. Mungkin apa ulur? Karena itu ya, usahakan kita dalam keluarga itu bisa pernah korban. 1 orang 1 kambing. Bukan untuk dagingnya, untuk di hari pembalasan. Ada 7 orang saudara jamaah ada 7 orang yang pasti dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapat apa saja jamaah?
payung, naungan. Jadi dia akan dingin selama 50.000 tahun. Siapa itu? Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Kita doakan Pak Mustajab sak wakil-wakilnya menjadi imam-imam yang adil. Dan kita doakan semua jamaah menyaksikan beliau sak wakil-wakilnya semua, sak imam kelompok, imam desanya semua imam menjadi imam-imam yang adil. Kita kekurangan-kurangannya kita maafin. Ngerti lur nggih? Kelebihan-kelebihannya kita doain, mudah-mudahan Allah paring menerima usaha baiknya Pak Mustajab sak wakil-wakilnya semua. Dan imam-imam daerah yang memulai di sini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menjadi imam yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Imam yang adil. Yang kedua adalah seseorang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Seseorang itu maksudnya laki atau perempuan yang tumbuhnya ibadah di dalam tumbuh dari belum dewasa sampai dewasa itu ibadah kepada Allah. Dari belum balik sampai menikah ibadah kepada Allah. Jadi seseorang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maksudnya belum balik sampai nikah ibadah terus. Itu jaminan apa saudara jamaah? Dapat payung. Yang ketiga, orang yang hatinya digantung di masjid. Orang, laki atau perempuan yang hatinya digantung di masjid. Yang keempat, orang yang bisa menahan hawa nafsu sendiri dengan kemaksiatan yang saya ceritakan kemarin. Sendiri di kamar ada orang perempuan telanjang minta ditidurin, dia bisa bilang ini akhafullah. Atau sendiri ada uang sabilillah, ada makanan sabilillah, atau uang bukan miliknya, dia kuasa di situ, nggak mau celmat-celmut meskipun orang nggak tahu, itu otomatis dapat payung. Maksudnya orang yang takwanya tinggi dapat payung. Ya bisa menahan nafsu meskipun sendiri. Yang kelima, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang keenam, orang yang berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketujuh, apa sejarah yang ketujuh? Yang ketujuh itu orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain. Jadi duduk sendiri karena sholat, karena zikir, karena ingat dosa-dosanya, atau karena ingat siksa kubur, atau karena ingat siksa neraka, terus nangis. Jadi orang yang sendiri menangis karena takut pada Allah dan tidak dilihat orang. Air matanya itu jamaah, meskipun sak titik, membuat dia haram masuk neraka. Dan dia dapat apa? Naungan. Saudara, imam yang adil. Halo? Imam yang adil. Supaya kita tahu definisi adil, apa adil saudara? Adil itu, ya ditulis ya, adil itu berkata dan berbuat benar, berkata dan berbuat benar meskipun kepada diri sendiri dan keluarganya. Berkata dan berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarganya. Surat An-Nisa, i'dilu walau ala anfusikum. Kamu adillah meskipun atas dirimu sendiri atau kepada kerabat. Artinya adil itu berkata atau berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarga. Itu adil. Adil itu tidak harus sama. Halo? Adil itu tidak harus sama. Yang penting ridho. Punya anak 5, satunya SMA, satunya SMP, yang berikutnya SD, yang berikutnya masih TK. Minta sangu, nak, demi keadilan kamu semua masing-masing saya kasih uang 5.000. Adil apa enggak itu saudara? Adil apa enggak? Enggak, itu roto tapi enggak adil. Roto tapi nopo? Mboten adil. Soalnya apa?
Yang SMA itu kasih 5.000 buat apa saudara? Naik angkot nggak cukup sekali. Gini apa gimana lor? Punya anak umur ya 20 ya 18 15 10 tahun terus kancrit 2 tahun. Lima-limanya nangis terus dibeliin balon pelembungan sama semua warnanya merah 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 merah. Demi keadilan supaya kamu nggak nangis saya beri apa? Balon. Itu adil apa enggak saudara? Enggak, soalnya yang umur 18 sama 20 ini nangis saya pengen rabi balon. Lah pengen rabi kayak pelembungan apa ya diambungi pelembungan ini. Nah pengen rabi ya dirabekno. Nggak tahu lur nggih. Bismillah. Kalau yang setahun nangis kasih pelembungan cocok. Lah maksud saya ini saya kasih logika gini ya. Imam itu, imam itu mau adil, mau disebut adil siapa? Yang penting cocok Quran hadis itu adil. Lah kalau manusia mengatakan imam saya itu nggak adil. Nggak adil itu karena tidak menyenangkan kamu. Mungkin apa gimana lur? Asal tidak menyenangkan kita disebut tidak adil. Padahal imamnya sudah betul. Ini gini. Contohnya, waris, ya, kamu dapat segini, Qurannya gini. Sama nggak adil. Saya kok nggak ditambahin? Kan saya ngeramut orang tua saya sejak kecil sampai dia meninggal. Yang ini main-main ke sana kena 2 bagian. Saya kok separuh bagian? Well, imam ini adil karena apa? Dasarnya Quran hadis. Jadi bapak-bapak, imam-imam semua ya, jangan takut dikatakan tidak adil. Yang penting kita dasarnya Quran hadis itu disebut apa? Adil. Lah adil itu meskipun dengan keluarga sendiri kita harus ngomong, kamu salah, kamu tobat. Itu yang disebut adil. Seperti sabda Rasulullah SAW, laukanat Fatimah bintu Muhammadin SAW sarokot lakotok apa? Yadah. Seandainya Fatimah itu dulu mencuri, anaknya Muhammad dulu mencuri, saya potong tangannya. Itu yang disebut apa? Adil. Saudara, meskipun sama ngantuk capek, saya akan terus. Soalnya kalau saya berhenti nanti malam nggak selesai saudara. Terus sedikit kan belum jam 5 kan? Jadwalnya aslinya itu 5:30 saudara. Jadwalnya. Saya teruskan nih. Podo-podo keseling kita paksain dikit. Ya, jangan yang di atas semangat, yang di bawah ngantuk, lor jangan. Harus sama-sama semangat ya. Imam yang adil, maksud saya ngomong gini ya, gak akan ada imam itu disaksikan oleh seluruh jamaahnya adil, gak akan ada. Tapi sebagai imam sama jamaah sama dermo saja, yang penting dasarnya Quran hadis, meskipun ada orang ngolok-ngolok no apa saja, sama sabar. Ngene apa gimana lur? Wong imam goten dibayar ya lur. Ngene apa gimana lur? Ya sak dermo dilok-lokno tok. Wis ngalami Pak Lur. Jamaah itu biasanya kalau susah yang dicari imamnya. Gini bang gimana? Tapi kalau enak ya dicari imamnya enggak? Rabital, enak manten baru beli ini honeymoon, nggak bakal imamnya diajak. Pak ikut honeymoon pak? Nggak mungkin. Ya kalau ikut honeymoon berarti kawin lagi saudara. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi kalau udah perkara gegeran saudara jamaah, wayu mau meneng-menengan, diem-diem, suratnya dari sana, wayu del, mosok geweger, pak sorry pak saya ini wayu pak, ini istri saya ngamuk. Lah kamu wayu nggak bilang saya sudah bilang imam sana, saya takut sama cerita ke istri saya. Lah piye balor, imamnya gak dipamiti. Astagfirullahaladzim. Yang kedua sekarang, apa yang kedua? Imam yang adil, terus yang kedua? Ini penting ini. Ya, ini penting. Seorang anak atau pemuda yang tumbuhnya di dalam ibadah kepada Allah. Saudara, kalau sampai Nabi mengkategorikan, itu berarti
Orang yang bisa lahir di jamaah, tumbuh di jamaah, gede di jamaah, menikah masih jamaah, itu super istimewa. Saya Emir, saudara jamaah, nama saya Emir ya, Emir Ruzikiani Muhammad Fatihu Sururil Asnani. Oh, ini tapi baru saya omongan sini ya, asli kalau di ijazah saya namanya cuma Emir Ruzikiani. Saya ini, ibu saya mubalek seperti saya katakan kemarin, bapak saya mubalek. Bapak saya mubalek, ibu saya mubalek. Saya menyadari saudara jamaah, orang yang lahir di jamaah itu untuk tumbuh apalagi dalam lingkungan umum tidak mudah. Sampean saya beritahu, anak-anak sampean yang lahir di jamaah dan tumbuh di jamaah itu untuk bisa bertahan jadi jamaah itu nggak mudah. Gini apa gimana lur? Ya kita ini ya jatuh cinta seperti Mas Gofan kemarin. Mana orangnya? Gufon. Oh Gifon, bukan Buffon. Kalau Buffon itu siapa? Buffon itu kiper saudara. Mas Gifon kemarin itu jamaah. Ya saya merasa itu sulit saudara, di jamaah itu kita bisa tetap sholat, bisa sambung tetap, bisa ngaji, sampai harus appreciate. Bahasa saya saudara jamaah, ya bahasa saya itu dari dulu, anak-anak kita itu perlu pertolongan kita. Anak-anak yang lahir di jamaah itu perlu pertolongan, bukan olok-olok. Halo? Bukan apa? Olok-olok. Mereka itu manusia normal. Ya jatuh cinta, ya dijatuhin cinta. Nggih apa gimana lur? Kalau jatuh cinta mungkin bisa ngontrol. Kalau dijatuhin cinta ini agak susah saudara. Cewek dijatuhin cinta, ganteng, gede, dhuwur, dawa, ireng. Cagak listrik. Itu kalau udah dijatuhin cinta saudara, susah cewek itu saudara. Apalagi pucuk dicita, ulam ditiba. Apa maksudnya balor? Ulam pun tiba. Maksudnya apa itu? Pucuk dicita, ulam pun tiba. Itu peribahasa ya. Apa kalau nila setitik rusak susu sebelahnya, apa itu? Ya ada ya gitu ya. Apa? Sebelahnya. Astagfirullah. Nggak, maksud saya gini ya, kadang orang tua itu marah-marah, anaknya jatuh cinta marah-marah, digoblok-goblokin, anaknya disuratin, di SMS sama orang lain, dimarahin, padahal dia nggak bersengaja, digelibetin, marah-marah. Kamu lihat tuh kenyanyalan, tuh lihat pacarmu tuh, padahal anak ini nggak cuman dijatuhin cinta. Ngerti nggak saudara? Dijatuhin cinta, yang jatuh cinta punya ilmu gelibet Rasulullah. Apa ilmu gelibet ya? Oh, gelibeti. Halo mbak, cantiknya sirek. Orang perempuan kalau udah dibilang cantik, waduh, masya Allah. Ya toh? Wes jan. Zaman kalau pengen perempuan itu jatuh cinta sejamaah, jangan dicela sama sekali. Soalnya perempuan itu mau keluar rumah saudara, itu masalah sawine setengah mati. Soalnya di rumah saya itu ada 3 perempuan sekarang, dulu 1. Sekarang tuh anak saya udah gadis, yang kedua juga gadis. Dulu masih istri saya itu kalau mau keluar itu udung ya. Bang, macam mana bang? Cocok. Nggak terima dia, ambil lagi. Bang, oh ini, oh cocok.
abang ini apa lah, semua cocok. Cakaplah mana yang cantik. Bayangan saya sih, jangankan pakai baju, nggak pakai baju aja cocok. Maksud saya tuh gini loh. Ada yang masih kecil-kecil ya, yang kecil gak ngerti malu. Nggak ngerti dia. Maksudnya perempuan itu sejamaah jangan dikomentari. Keluar kudungnya, waduh rek merah putih. Wah itu sakit hati saudara. Saya tadi udah nyocok-nyocokin kok disebut merah putih malah. Lah kebetulan ya kudungnya hijau, ya kan? Tasnya kuning, bajunya merah, kan kasihan saudara. Kayak setopan malu kan. Tapi jangan dikomentarin saudara. Jangan diem aja, itu wis ngukur wis suwi kemang lali tapi balur. Bajunya udah pas, merah hijaunya pas. Nggawa tase iki duwene mek kuning tok bro ya. Jangan dikomentarin. Perempuan tuh susah kalau dikomentarin saudara. Kok iso piye menggok runu-rune malah. Soalnya saya lihat ngantuk semua. Oke, hari pembalasan. Maksud saya gini. Ada orang itu saja jamaah, mohon maaf ini ya. Ada orang itu anak perempuannya dijatuhi cinta, bahkan dilamar, marah-marah. Kamu masih kecil, kenyanyalan. Hati-hati ibu-ibu ya. Jangan pernah bilang kepada anaknya masih kecil. Hati-hati. Saya nasihat itu sudah sejak tahun 70. Orang tua itu biasanya melihat anaknya dilamar umur 16, 17 itu marah-marah, tapi yang nggak betul itu. Nggak betul. Kamu masih kecil. Lihat tuh, ada orang lamar. Yang ngomong ibu. Na'udzubillah, ya akan jadi kecil terus. Kalau ada orang lamar, pertama harus tahu ya, orang lamar itu berarti penghormatan. Tapi kalau ada orang ngajak pacaran, itu penghinaan, pelecehan. Soalnya umumnya laki-laki itu mau enak tapi nggak mau tanggung jawab. Umumnya, ya toh, mas-mas ini enggak, insya Allah. Umumnya mas-mas ini yang belum berani itu pengennya punya pacar, cinta-cintaan tapi nggak berani tanggung jawab. Gimana apa gimana lor? Yang berani sedikit, berani ngelamar sedikit, sangat sedikit. Nunggu kalau udah punya kerja, nunggu kalau udah punya mobil, nunggu kalau udah apa, nunggu kalau burungnya ngepang misalnya. Ya maksudnya ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau ada anaknya dilamar jangan marah-marah. Caranya itu diajak duduk, sini duduk. Menurut saya sih kamu tuh masih kecil, tapi ternyata orang-orang nganggap kamu sudah besar Induk. Ini ada yang lamar ini, Mas Abdullah bin Abdullah bin Abdullah balur. Saking gak duwe jeneng balur ya toh. Tapi nama baik itu saudara. Mas Abdullah ini mubalek, cuman lulusan SMA. Tapi kerjanya mempeng, ganteng, kalau nendang itu kencang sekali loh. Gini dok, saya sebenarnya belum ingin kamu menikah, tapi sunnahnya kamu harus istikharah. Istikharahlah. Kamu ternyata sudah besar, menurut saya kamu kecil tapi kamu sudah besar. Coba anak digituin kira-kira senang nggak saudara? Mbak-mbak kira digituin sama ibunya seneng nggak? Gadis kalau muni oh iya itu gak beres saudara. Tapi kalau gadis yang betul itu ya gini, betul. Kalau muni iya itu berarti ngetek bro.
Ngetek ya apa? Ngetek iku wis pengen rabi. Gatel, astagfirullah. Oh, lebih kasar itu ya. Halusnya apa? Gatel gitu ya. Saya berguru ini saya sengajain karena saya melihat banyak orang jamaah itu. Pertanyaan saya ke Mas Gifon kemarin ya, itu kelihatannya lucu saudara jamaah, tapi itu bukan pertanyaan lucu. Saya itu bertanya serius. Saya bilangin ke anak-anak saya itu, Nduk, suatu saat kamu akan jatuh cinta. Kamu syukur kalau jatuh cinta ke laki-laki, jangan jatuh cinta ke perempuan. Suatu saat, Nduk, anak-anak saya pertama perempuan, kamu akan dijatuhin cinta. Kalau orang jamaah masih oke. Syukur pernah dijatuhin cinta orang. Timbang gak belas. Iya kan? Daripada enggak sama sekali kan? Syukur. Tapi terus jatuh cinta enggak dosa, Nduk? Jatuh cinta itu normal, yang dosa itu pacarannya. Gini apa gimana? Saya selalu ngomongin gitu, anak-anak saya juga gitu. Ya ada salah satu anak saya itu yang ngomong, "Bah, kayaknya ini cobaan berat deh, Bah." Apa? Saya jatuh cinta. Saya haru nangis tapi saya senang. Anak saya mempercayai siapa? Ya, daripada menang-menangan harus tahu-tahu terus pacaran Melayu kan repot loh. Artinya saya nasihat bapak-bapak ya, saya ngalamin tumbuh di jamaah ini nggak mudah. Nggak boleh pacaran, nggak boleh nyepi, nggak boleh judi, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa saja jamaah. Padahal normal. Ada orang apel, saya pengen apel saudara. Mungkin apa gitu loh. Ada orang gonceng, saya pengen, semua pengen saudara. Pengen pegang pulpen, pentil, pentol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selamat tapi saya nggak megang-megang saudara. Alhamdulillah saudara. Pegangnya cuman ini pulpen. Artinya gini ya, hargailah anak jamaah yang mau tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Jadi harganya mahal ya, mas-mas. Kalau mengelamar perempuan, sama ngelihat anak itu sejak kecil ibadahnya lancar, baik, sampai gede, sampai dewasa, sama ngelamar, itu kredit poinnya gede cewek itu. Mbak-mbak juga gitu, kalau dilamar seorang laki-laki yang sudah kenal, sejak kecil tahu ibadahnya lancar, ini lancar, ya nggak pernah neko-neko, yang pernah mungkin badung, manjat mangga apa, celananya sobek apa, mungkin pernah dulu, tapi dia itu ya cabai rawit, ya tetap jamaah, itu kredit poin. Karena apa? Allah menghargai dengan memberi apa? Naungan di hari pembalasan. Jadi tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, tolonglah anak-anakmu, jangan dicela mereka. Karena apa? Tidak mudah tumbuh di dalam jamaah, tidak mudah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah, muga-muga Allah paring faham, muga-muga Allah paring karena Allah. Berikutnya, orang yang hatinya digantungkan di masjid. Ya, orang yang hatinya digantungkan di masjid ini maksudnya ada banyak makna ya. Yang pertama itu orang yang selalu ingin sholat berjamaah di masjid. Ada yang memaknai begitu. Ada yang memaknai orang yang kalau punya kesedihan, kesusahan, hajat, keperluan, dia ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Ada yang memaknai lagi, meskipun tidak di masjid, karena rumahnya jauh di masjid, setiap dia sedih hati, kesusahan, dia ambil air wudhu, cari di musolahnya situ, di rumahnya atau di mana, sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah. Ya Allah, saya itu kesedihan ini ya Allah, saya pengen ujian, saya pengen dapat kerjaan, saya pengen dapat apa, saya ngelamar kerja di sini, saya menghadapi ibu saya kesusahan ini. Jadi setiap kesedihan kecil atau besar, dia ambil air wudhu, sholat 2 rakaat.
itu namanya qalbuhu mu'allakun fil masajid. Bisa dimaknai teman-teman. Jadi qalbu mu'allakun fil masajid esensinya adalah orang yang dekat kepada Allah. Esensinya. Wa qalbu mu'allakun fil masajid. Bapak-bapak, saya ingatkan ya, Nabi Muhammad SAW setiap punya hajat besar, mau perang, mau diserang apa itu, yang dikerjakan Nabi cuma wudhu dulu. Wudhu, datang ke masjid karena rumahnya memang bersebelahan dengan masjid. Nabi sholat 2 rakaat, zikir lama sekali. Sama lihat film-film barat, ya, sama lihat film-film barat. Kalau pernah lihat, itu selalunya zaman dulu Rintintin, Zorro, zaman kecil saya dulu ya, Rintintin, Zorro, Bonanza, apa mana balur? Wild Wet lah, banyu balur. Wild West. Apalagi itu setelah saya gede ini ngerti bahwa orang Kristen ya, orang bule itu kalau gambarin, karena ada di Taurat Injil itu. Mereka kalau punya kesedihan, judek di keluarga, dikejar orang di apa itu, mereka rapi datang kemana? Gereja. Duduk menurut kalau Katolik ya Katolik, kalau Kristen ya Kristen, duduk di depan Bunda Marianya itu nangis. Ngomong, kalau orang Katolik ngomong ke fathernya. Pak father yang bilik pengakuan itu loh. Romo. Oh. Ada yang pernah sekolah Katolik, saudara? Ya banyak jamaah ini memang tandanya jamaah ini betul, saudara jamaah ya. Dari Katolik ya ada, dari Kristen ada, dari Hindu ada, dari Buddha ada. Gini apa gitu loh? Tanda jamaah benar. Terus, jadi maksud saya gini, di Taurat, di Injil, orang yang istimewa itu adalah orang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Artinya esensinya itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Setiap kesedihan apa-apa mesti wudhu, sholat 2 rakaat, wadil kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya itu melaporkan kesedihan saya, kesusahan saya hanya kepada siapa? Allah. Innama ashku bathi Allah. Itu orang dapat payung. Terus apa? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Nggih. Betul ya? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ini sejamaah orang yang tingkat ketakwaannya tinggi. Sendiri bisa melakukan pelanggaran tapi tidak melakukan pelanggaran. Itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya seks. Hawa nafsu itu pengen nyolong, pengen memiliki sesuatu yang baru, pengen bisa menahan ininya karena apa? Ah, Allah melihat. Orang nggak lihat, Allah melihat. Nggak dikerjain. Itu akan dapat apa? Payung. Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak pernah ngitung-ngitung perbuatan baiknya. Luqman alaihissalam itu juga salah satu manusia yang disebut oleh Allah punya hikmah yang tinggi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman itu sejamaah, beliau itu pernah nasihat. Ada bukunya, ada buku nasihatnya Luqman ada. Nasihat Luqman itu juga disebut di Mu'atok. Salah satu nasihat Luqman itu gini, ulkurusnani wansasnani, ingatlah 2, lupakan 2. Ingatlah 2 itu maksudnya ingatlah Allah dan selalu ingatlah kematian. Ingatlah 2 yaitu ingatlah Allah dan kematian, lupakan 2. Lupakan 2 itu yang pertama, lupakan perbuatan baikmu kepada orang lain. Lupakan, gak usah diingat-ingat, gak usah diundat-undat, lupakan saja. Yang nomor 2, lupakan perbuatan buruk manusia lain kepadamu. Jadi lupakan perbuatan baikmu pada orang lain dan lupakan perbuatan buruknya orang lain kepadamu. Ngomongnya gampang, mudah, tapi prakteknya apa belur? Prakteknya apa? Usah. Yang kita ingat itu adalah orang apa, saudara jamaah? Yang berbuat jelek ke kita. Yang kita ingat itu apa? Perbuatan baik kita ke orang.
Saudara, untuk dapat payung jangan pernah ngomongin sedekah sampean perbuatan baik bayangin sampean. Jangan. Saya ini pernah dinasihati Cak Dohir, saudara. Dinasihati Cak Dohir. Mir, kamu jangan pernah ngomong ini bekas murid saya, ini bekas ngaji dengan saya, jangan pernah. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Soalnya apa? Orang itu bisa paham bukan karena kamu, mungkin dari orang lain, dari orang lain, dari orang lain. Terus juga menjaga hatimu, jangan undat-undat. Juga menjaga hatimu, jangan nginget-nginget perbuatan baikmu ke orang lain. Halo? Halo? Sampun ngantuk? Alhamdulillah. Terus ya? Yang berikutnya adalah apa? Orang yang berteman apa? Karena Allah, berpisah karena Allah. Oh, ya, sedekah kan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya, itu tadi, tidak pernah menghitung perbuatan baiknya. Ingatlah dua, lupakan dua. Ya toh? Nah, yang berikutnya adalah orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ya kayak kita ini. Saya ini dengar nama Mas Tajab ini jumbo. Mas Tajab yang masnya Cak Hasan dengan Pak Mustajab ini ternyata beda ya. Beda, different. Enggak pada. Beda. Saya ketemu Mas Tajab ini ya pernah tapi nggak kenal. Sekarang alhamdulillah pernah ketemu di Pondok Gede ya, nyapa saya. Ya, tapi kayak orang sudah lama ketemu, assalamualaikum, ini Pak Mustajab, iya ya. Bla 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 cerita Pak Kusno, cerita apa. Ketemunya karena bukan saya pengen dagang dengan beliau, bukan karena beliau dagang dengan saya, enggak. Ketemu karena Allah. Nanti saya pergi pun karena Allah, bukan karena saya jengkel, bukan karena Pak Tajab jengkel, enggak. Ya jamaah ini saja, jamaah kita bisa duduk bersama ini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang bapak-bapak orang sini ya. Ini yang datang dari mana-mana banyak loh. Banyak. Zaman nggak tahu, ada yang dari Bandung, Bogor, mana-mana. Kemarin dari di JS1 itu ada yang dari Pontianak, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari di balik udang, di balik batu ada udang. Ya alhamdulillah kita bertemu karena Allah, berpisah Pak karena Allah. Ini dijaga nggih. Tapi ini esensinya kalau mangkul saya itu bisalah jadi teman dan bisalah berteman. Halo? Mangkulnya gitu. Bisalah menjadi teman yang baik dan bisalah berteman dengan apa? Baik. Allahumma ja'alli jalisan soliha. Doanya sahabat. Allahumma ja'alli, Allahumma ja'al, terus li, ya Allah jadikanlah untuk saya jalisan, jalisan, teman duduk, bukan jalisan, bukan, tapi jalisan, teman duduk solihan yang baik. Sahabat itu kemana-mana dia itu doa, ya Allah berilah saya teman yang baik, karena teman baik itu apa? Penting. Buatlah saya juga menjadi teman yang baik. Allahumma ja'alni jalisan solihan, ya Allah jadikanlah saya ini teman duduk yang baik. Jadi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah untuk saya. Tapi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah saya jalisan solihan, teman duduk yang baik. Artinya sama ya, orang dapat payung itu orang yang bisa berteman baik, kalau ditemani juga baik, nggak mengkhianati, nggak apa namanya mengorbankan pertemanan. Ini anu ya, mungkin agak aneh ya, atau agak ini. Saya mubalek ya, mohon maaf. Ini wala fakhro, bukan sombong ya. Saya menjaga kemubalekan saya dan menjaga pertemanan saya itu, saya jarang, belum pernah mau diajak usaha orang jamaah, belum pernah mau apa diajak usaha. Ada orang itu datang ke saya, Mas Amir, yuk kita usaha yuk bersama. Saya yang modalin, saya yang biayain, saya yang bikin marketnya, saman cuma nama aja atau saman yang nungguin aja, nanti ada yang marketing sendiri. Terus tujuannya apa? Saya tuh lihat saman kasihan.
Teman kemana-mana, ninggalin anak, kadang ninggalin kerja. Terus penghasilan zaman bagaimana? Terus yang lain, ya itu aja. Saya motivasinya itu pengen sama tuh ada penghasilan yang anu lah. Terus saya bilangin gini, Mas, kamu kalau mau ngasih duit saya, kasih aja. Jangan ngasih kerjaan, capek. Saya bilang. Tapi saya nggak minta. Saya bilang saya nggak minta. Selama ini saya jadi mubalek nggak pernah minta uang kamu ya. Saya jalan kemana-mana, bisa naik pesawat, bisa ini. Saya punya usaha. Gitu. Enggak Mas, ini kan saya niat baik lah ya. Kamu kalau mau ngasih duit saya, kasihan, kasih aja duit, tapi saya nggak minta. Soalnya nanti ya kalau kamu usaha dengan saya, itu untung kita masih bertengkar. Untung loh kita bertengkar. Apalagi rugi. Halo? Apalagi rugi. Wis saiki ngene, kita berteman aja. Kita berteman, kamu jadi teman baik saya jadi teman baik kamu. That's it. Saya datang kamu bawa oleh-oleh, kamu datang ke tempat saya nggak bawa oleh-oleh, ora hopo-hopo. Ya saya maksudnya saya menjaga pertemanan saudara. Nanti terus saya bilangin juga, nanti kalau saya bisnis dengan kamu rugi, kamu bertengkar dengan saya, bukan emir yang dipertaruhkan, tapi apa? Kamu balikan saya. Jadi selama ini jamaah, saya betul-betul menjaga pertemanan itu yo. Ya memang baiknya bisnis dengan jamaah, tapi risikonya itu very risky, very riskan ya, sangat riskan. Tapi ini saya ya, jangan dicampur adukan dengan apa yang lain. Ini preference saya. Ya usaha atau apa itu saya usaha nggak banyak deal dengan urusan bisnis dengan jamaah. Kalau saya mau kerja ya kerja. Kalau saya pengen minta kepada Allah, cukup. Kalau saya nggak punya duit, saudara jamaah, mudah obatnya. Apa? Nggak usah pengen. Ya ada bagaimana? Orang tuh sengsara karena banyak apa? Banyak pengen. Jadi kalau saya nggak punya duit, nggak usah pengen gitu aja. Orang punya mobil biasa. Cewek lewat, Allahumma. Kata Ajun Hasan dulu saudara, ya kan? Nah itu muridnya itu. Maksudnya bergurau, maksudnya itu kalau kita nggak punya duit saja maaf, kalau saya resepnya nggak punya duit nggak usah pengen. Ada orang punya HP iPhone 6, iPhone 7 sekarang saudara, nggak usah pengen, biasa. Lama-lama saya juga punya itu. Kalau sudah jadi second hand, third hand. Ini menjaga pertemanan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah apa? Orang yang bisa menangis sendiri karena takut kepada Allah, nggak dilihat orang. Sama harus pernah usaha itu saudara, sholat malam sendiri, baca Quran. Lah pembaca Quran itu beda-beda. Ada orang baca Quran menangisnya gara-gara cerita Nabi, kayak Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Musa. Ada yang menangisnya itu gara-gara apa? Mbah surga itu nangis, saking pengennya ya Allah surga sampai nangis, boleh. Ada yang karena takut neraka, ada yang nangisnya itu kalau menyebut Allah disekutukan tuh nangis. Kalau Surem saudara, Syekh Surem biasanya nangis itu kalau ada sodomi, apa namanya? Bukan sodomi apa? Laki-laki sama laki-laki, kaum Lut. Kalau dia baca kaum Lut itu nangis mesti nangis. Karena dia itu homoseks. Laki-laki, perempuan. Na'udzubillah min dalik. Semoga anak-anak kita, keluarga kita semua diselamatkan dari sifat itu saja. Amin. Jamaah itu nangis mesti karena itu dosanya besar. Ya. Jadi menangislah karena Allah, karena nggak dilihat orang lain, kamu menangis karena Allah, karena takut pada Allah, ingat kuburan, ingat siksa, ingat neraka, seterusnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Semua dari Allah saya kembalikan, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa sallallahu taala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna al-kitab. Allahumma alimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai jumpa jam 8, kalau bisa setengah 8 di sini sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.